Cerita kedua versi keluarga Ross. Yang belum dengar cerita pertamanya silahkan dengar dulu. Cerita berikut ini adalah cerita yang dituturkan oleh keluarga Ross. Awalnya mereka tidak langsung menceritakan mengenai hal ini. Mereka baru ikut cerita ketika rumor mengenai Ross yang gentayangan menyebar ke warga sekitar. Sebelum cerita ini sampai ke telinga saya, salah satu warga sempat menanyakan secara langsung ke ibu dari Ross tentang tanggapannya soal isu yang beredar. Dari sinilah ibu Ross mulai bercerita. Semenjak itu ceritanya semakin tersebar dari mulut ke mulut. Kejadiannya benar-benar persis di malam pertama. Jadi Ross dimakamkan siang hari, malam harinya mereka sudah diganggu. Di hari pemakaman itu, ada beberapa sanak saudara dari jauh yang menginap di rumah Ross. Mereka ada yang tidur di sofa dan sebagian menggelar karpet, tidur di lantai bersama-sama. Saat itu pukul 11 malam, sepupu Ross bernama Anna terbangun karena ia mendengar suara tangisan. Awalnya ia kira ibu Ross yang menangis karena baru ditinggal oleh anaknya. Mungkin dia masih sedih. Jadi Anna pun membangunkan ayahnya. Setelah sang ayah bangun dan diberitahu bahwa ibu Ross sedang menangis, sang ayah malah heran dan berkata, "Ini yakin bibi yang nangis? Kok dari luar?" Di situ barulah Anna sadar kenapa suara tangisan dari luar. Padahal ibu Ross ada di dalam kamar. Terlebih lagi Anna baru sadar suara tangisan itu berbeda. Tangisan yang terdengar berbeda dari suara ibu Ross. "Pak, siapa ya?" tanya Anna. Sang ayah hanya menggelengkan kepala. Kemudian ayahnya bangkit dan berjalan ke kamar ibu Ross. Ternyata ibu Ross belum tidur saat itu. Langsung saja ia bercerita bahwa ada yang menangis di depan pintu. Ibu Ross keluar kamar untuk memastikan, dan benar saja ia pun ikut mendengar tangisan yang lirih itu. Dan ibu Ross langsung mengenali tangisan siapa itu. Ya, tangisan anaknya sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, ibu Ross langsung berkata, "Nak, kenapa nak?" Anna dan ayahnya saling pandang heran sampai akhirnya terdengar jawaban dari arah pintu. "Ini Ross, Ma. Bukain pintu, di luar dingin." Suara itu benar-benar suara Ross anaknya. Begitu pelan dan sedih, Anna dan sang ayah pun langsung merinding dan ketakutan. Tetapi tidak dengan sang ibu yang justru malah mendekat ke pintu sambil membawa kunci rumah. "Bi, jangan Bi," kata anak ketakutan. Saking takutnya Anna sampai hampir menangis dan terus bersembunyi di balik tubuh ayahnya. Sementara saudaranya yang lain masih tertidur pulas. Ibu Ross nekat membuka pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di depan. Akan tetapi tiba-tiba angin berhembus masuk ke dalam. Seketika tercium aroma kembang kuburan di seluruh ruangan. "Oh, wangi ya kamu nak," ucap ibu Ross sambil menitikkan air mata. Dari dalam kamar, ayah Ross keluar dan langsung mendekati istrinya. Tanpa basa-basi, ia menutup dan mengunci pintu. Wajahnya terlihat datar dan sedikit kesal. Dengan cepat ia merangkul sang istri, lalu membawanya kembali ke kamar. Udah, Ross udah gak ada," kata ayah Ross dengan nada tinggi. Sementara ibu Ross masih menangis sedih. Mereka berdua berjalan masuk ke kamar. Sementara Anna dan ayahnya masih shock di ruang depan. Mereka berdua tidak berani tidur di tempat itu lagi. Bahkan Anna langsung meminta pulang keesokan paginya. Setelah ditenangkan oleh sang ayah, akhirnya Anna pun tidur malam itu. Ya, itu dia tadi cerita dari keluarga Ross. Meski tidak sampai melihat penampakan, tapi sempat terjadi interaksi di antara mereka. You were always so good at being an actor, making it last just long.